نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah yang ke-16 dari kaidah-kaidah yang lainnya, yaitu yang tidak terambil dari nas dalil secara teksnya dan juga bukan termasuk kaidah-kaidah kubra. Yang memiliki kitabnya silakan buka halaman 294. Kaidah ke-16, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Man ista'jala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba, maka dia dihukum, dia dikenai sanksi bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Barang siapa tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum, diberi sanksi dengan tidak mendapatkannya. Artinya apa yang ia lakukan padahal belum waktunya tersebut untuk meraih sesuatu, maka ia akan terhalang dari meraih sesuatu tersebut. Dan insya Allah dengan contoh nanti akan lebih mudah untuk kita pahami, insya Allah. Langsung kita masuk pada penjelasan al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah. Maksud dari kaidah ini adalah barang siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu yang merupakan haknya dengan cara yang haram atau tidak disyariatkan, ya. Jadi sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan sesuatu tersebut, tetapi saat ini belum waktunya, dia mendapatkan sesuatu tersebut. Maka balasannya dia dihukum, dia mendapatkan sanksi dengan tidak memperoleh apa yang dia inginkan sebagai balasan dari apa yang dia lakukan tersebut. Contoh, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia. Anak termasuk ahli waris dari orang tua, kan begitu. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki semisal 2 bagian anak wanita. Jadi ayat ini jelas menunjukkan anak-anak itu berhak mendapat warisan dari orang tuanya yang apa? Sudah meninggal dunia. Namun, ini contoh ya, jika ada seorang anak yang durhaka, dia ingin segera mendapatkan harta orang tuanya demi memenuhi keinginan syahwat dan hawa nafsunya, atau mungkin juga karena hal yang ia butuhkan,
Ya, dia memang benar-benar butuh misalnya bayar utang. Namun setelah lama dia menunggu, ternyata orang tuanya tidak cepat meninggal dunia. Dia butuh warisan orang tuanya, ditunggu-tunggu kok nggak mati-mati orang tuanya, padahal dia segera butuh uang itu, baik untuk kepentingannya yang sesuai dengan hawa nafsunya maupun untuk membayar hutangnya. Apa yang terjadi? Lalu dia membunuh orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak meninggal, sedangkan dia ingin segera mendapatkan harta warisan tersebut. Lalu dia membunuh orang tuanya. Tujuannya apa? Supaya harta warisan segera beralih ke tangannya. Maka anak durhaka pembunuh orang tuanya ini tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Sebagai balasan atas perbuatan jahatnya dan sebagai imbalan atas perbuatannya yang ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram dan tidak syar'i. Ini contoh yang jelas. Seorang anak harusnya mendapatkan harta warisan dari orang tuanya kalau dia mau bersabar menanti wafatnya orang tuanya. Namun karena dia tidak sabar, dia ingin segera mendapatkan harta warisan tersebut, ia bunuh orang tuanya. Maka berdasarkan kaidah ini, man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru ingin meraih sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum mendapat sanksi tidak memperoleh sesuatu tersebut. Dan juga kasus pembunuhan ini berdasarkan pada dalil sabda Rasulullah SAW, al-qatilu la yaris, al-qatilu la yaris, pembunuh tidak mendapat warisan. Ya, jadi diantara dalil yang menegaskan kaidah yang tadi kita sebutkan, orang yang membunuh maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Jadi jelas ya, harusnya dia berhak mendapatkan warisan sebagai seorang anak, tapi karena ia buru-buru ingin meraih harta warisan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan, maka sebagai hukuman atas tindakannya dia tidak boleh mendapat harta warisan sama sekali dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Baik. Selanjutnya faedah kaidah ini. Kaidah ini merupakan salah satu siasah syar'iyah untuk mencegah dari perbuatan mungkar dan zalim, di mana orang yang ingin mempercepat mendapatkan haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, kalau mengetahui bahwa nantinya dia malah tidak akan mendapatkan haknya sama sekali, maka dia tidak akan berani melakukannya. Ya, jadi kalau ada orang yang tahu kaidah ini, lalu dia ada niatan untuk membunuh orang tuanya karena ingin segera mendapatkan harta warisan, maka mungkin dia akan berpikir ulang. Ya, dia akan berpikir ulang. Paling tidak dua dosa yang akan menantinya. Yang pertama dosa membunuh orang tua, dan yang kedua dosa memakan harta yang haram. Karena dia nggak berhak mendapat warisan tersebut sebagai seorang pembunuh. Ya, jadi orang kalau tahu besarnya ancaman yang menantinya, maka ini paling tidak bisa menahan seseorang untuk berbuat demikian. Ya, meskipun ada kalanya orang yang kalau sudah tidak segan-segan membunuh orang tuanya sendiri, entah apakah dia masih mikirkan dosa tersebut. Ya, jangankan dosa memakan harta haram, dosa membunuh orang tuanya saja dia tidak memikirkannya. Wallahul musta'an.
Taib. Jadi ini diantara faedah. Ya, orang yang tahu kaidah ini paling tidak akan menahan diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sesuatu yang belum waktunya dengan cara yang diharamkan. Kemudian dalil dari kaidah ini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, kaidah ini didasarkan oleh karena manusia itu merupakan seorang hamba yang dimiliki. Maknanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan harus tunduk pada perintah Allah Azza wa Jal. Dia tidak memiliki kehendak secara mutlak. Manusia berkeinginan sesuatu tetapi tetap harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan juga bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kalau Allah sudah menetapkan warisan ini akan beralih kepada ahli waris ketika mayit atau ketika yang mewariskan sudah meninggal dunia, ya sudah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipercepat dengan cara membunuh orang yang akan mewariskan harta tersebut. Ya, jadi kalau Allah sudah tetapkan, maka ikuti aturan tersebut. Sehingga kalau seseorang tidak mengikuti aturan tersebut, maka ini yang terjadi. Dia akan terhalang dari mendapatkan haknya tersebut. Baik. Maka jika dia mempercepat sebuah perkara yang mempunyai konsekuensi hukum syar'i sebelum adanya sebab yang benar. Nah, perhatikan ya. Mempercepat sebuah perkara yang mempunyai konsekuensi sebuah hukum syar'i, kematian. Sebelum adanya sebab yang benar. Kematian adalah salah satu sebab seseorang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari orang yang mewariskan harta tersebut. Tapi dia mempercepatnya dengan cara yang tidak syar'i, maka hal itu tidak akan memberi faedah sedikit pun baginya. Bahkan dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Jadi tujuannya ingin segera mendapatkan harta, namun karena caranya tidak benar, dia tidak boleh mendapatkan harta tersebut. Dia terhalang dari mendapatkan harta tersebut. Baik. Selanjutnya, nanti insya Allah akan kita lebih meluaskan pembahasan di dalam contoh ya. Kita baca dulu penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Apa saja yang tercakup kaidah ini? Berangkat dari sini maka ada satu hal yang perlu diperingatkan, bahwa kaidah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i alias haram. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara syar'i, maka tidak masuk dalam kaidah ini. Ya. Jadi siapa yang ingin mempercepat sesuatu sebelum waktunya, ini yang dimaksud adalah dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak syar'i. Seperti kasus tadi membunuh. Pembunuhan adalah hal yang diharamkan. Ya. Yang dengan itu dia berharap mendapatkan harta warisan dengan segera. Maka kaidah ini masuk di dalamnya. Tapi kalau ada seseorang yang mengharapkan haknya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka tidak menjadi masalah. Ya. Namun di sini beliau tidak menyebutkan contoh ya. Apa kira-kira contoh seseorang ingin mempercepat haknya dengan cara yang tidak dilarang, dengan cara yang tidak diharamkan? Apa contohnya? Warisan.
Warisan salah satu sebabnya ya kematian. Ingin cepat dapat harta warisan dengan cara yang tidak dilarang. Apa contohnya? Hah? Wasiat. Mungkin seperti ini. Orang ingin mendapat warisan dari seseorang, anggaplah seorang wanita yang kaya raya, yang sudah tua. Ada seorang laki-laki ingin mendapatkan harta warisan dari wanita tersebut. Dia bukan anaknya, bukan siapa-siapanya, tapi karena dia ingin dapat harta warisan dari wanita tersebut, akhirnya dia menikahinya. Menikahi wanita boleh nggak? Oh, bukan ibunya, bukan siapa-siapanya. Terlepas dari niatnya masalah duniawi, karena wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, karena agamanya. Yang Rasulullah SAW perintahkan, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, engkau akan beruntung. Nah, orang ini mungkin melihat wanita ini baik agamanya, tapi kaya. Jadi dia niatkan menikahi wanita ini karena agama dan kekayaannya. Ya namanya niat kan orang yang tahu. Nah ya, akhirnya dia menikah dengan wanita tersebut. Tidak lama ternyata istrinya meninggal dunia. Halal enggak dia dapat harta warisan tersebut? Halal enggak? Halal. Karena dia ingin mendapatkan harta warisan tersebut dengan cara yang halal. Bahkan mungkin itu satu-satunya cara untuk mendapatkan harta dengan yang halal. Karena nggak mungkin dia jadi anaknya dan juga bukan kerabatnya. Maka supaya dia bisa berpotensi mendapatkan harta warisan tersebut, dia menikahinya. Sahlah menjadi suami dari wanita tersebut. Nah ini mungkin wallahu alam contoh seseorang yang ingin mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara yang syar'i. Maka kaidah ini tidak mencakup hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengungkapkan kaidah ini dalam qawaid beliau dengan lafaz man ta'ajjala haqqahu aw ma ubiha lahu qabla waqtihi ala wajhin muharramin uqiba bihirmanih. Man ta'ajjala haqqahu, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya, au ma ubiha lahu, atau apa yang dihalalkan baginya, qabla waqtihi, sebelum waktunya, ala wajhin muharramin, dengan cara yang haram, uqiba, maka dia dihukum bihirmanihi, dengan tidak boleh mendapatkannya. Ya, jadi tergesa-gesa ingin mendapatkan haknya namun dengan cara yang haram sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya. Jadi lafaz kaidah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ini lebih rinci ya, lebih teliti. Wallahu taala alam shawab. Nah, sekarang kita masuk pada contoh-contoh penerapan kaidah. Yang pertama, jika ada seseorang membunuh atau menyebabkan terbunuhnya orang yang akan diwarisi hartanya,
maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisannya sebagaimana keterangan di atas. Ini contoh yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, ingat ya, membunuh atau menyebabkan terbunuh. Membunuh secara langsung, atau dia menyuruh seseorang, ya, dibayar untuk membunuh orang tuanya, maka ini juga sama. Dia tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Contoh yang kedua, jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta wasiat, namun dia membunuh orang yang berwasiat, maka yang seharusnya berhak mendapatkan wasiat tersebut menjadi tidak berhak karena dia ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram. Ya, ada seseorang yang menulis wasiat, saya wasiatkan harta saya 1/3, dan ini maksimal ya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Untuk siapa? Untuk si fulan. Karena si fulan dulu saya angkat menjadi anak, karena dia bukan anak saya, dia tidak berhak mendapatkan warisan, maka saya berwasiat 1/3 harta saya untuk anak angkat saya. Nah, anak angkatnya itu ternyata tahu kalau ayah angkatnya ini menulis wasiat 1/3 hartanya untuk dirinya, tapi ternyata kok nggak mati-mati ayah angkatnya. Akhirnya dibunuhlah ayah angkatnya dengan harapan wasiat itu segera didapatkannya. Maka sama, anak ini tidak berhak mendapatkan wasiat tersebut, haram baginya mendapatkan harta wasiat tersebut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kalau ada seseorang sakit keras, laki-laki, ya, seorang suami sakit keras menjelang wafatnya, ia menceraikan istrinya, dan diprediksikan kuat, diduga kuat bahwa dia menceraikannya agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan darinya. Bisa dipahami? Saya ini mau mati, enak saja istri saya ini, misalnya baru nikah ya, ada seorang baru nikah kemudian sakit keras, terus dia merasa bentar lagi saya kemungkinan akan mati. Lah kok enak saja istri saya ini dapat harta warisan saya padahal dia belum lama melayani saya, ya sudah saya ceraikan ya, supaya nanti ketika dia mati, sang suami mati, istrinya tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Maka hal ini tujuan dia menceraikan untuk supaya istrinya tidak berhak mendapatkan warisannya, ini tidak dianggap. Artinya apa? Maka istrinya tersebut tetap mendapatkan harta warisannya meskipun sudah diceraikan. Cerainya mungkin jatuh dengan lafaz yang jelas, saya ceraikan kamu. Ini hukum syar'i, jelas jatuh cerai. Tetapi niatan dia menceraikan itu supaya istrinya tidak bisa mendapat harta warisannya, ini yang tidak dianggap ya. Jadi dia apa? Tetap harus mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya. Wanita tersebut tetap berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya, baik masih dalam masa iddah ataupun kalau sudah keluar dari masa iddah, selagi dia belum menikah lagi dengan lelaki lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi wanita yang diceraikan karena tujuan suaminya tidak mau nanti hartanya diwariskan kepadanya, ini tidak diberlakukan. Cerainya tetap jatuh karena jelas ya menceraikan istrinya, tetapi wanita tersebut masih berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Namun tentu saja ini wallahu a'lam bishawab, apabila memang terbukti diduga kuat tujuan suami menceraikan karena faktor ini.
Tapi kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya menjelang wafatnya bukan karena tujuan ini, murni karena memang hal yang lain, maka sang istri tidak berhak mendapatkan, mantan istrinya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Allahu a'lam bishawab. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, orang yang lari dari kewajiban membayar zakat, yaitu seseorang yang memiliki harta 1 nisab, lalu saat menjelang waktu membayar zakat dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada zakatnya, dan perbuatannya dia tersebut hanyalah ingin agar tidak jadi membayar zakat, maka dia tetap membayar zakat hartanya. Taib. Dalam zakat di antara sebab seseorang wajib zakat itu apa? Harta sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Kalau dikonversikan rupiah berapa? Emas murni 24 karat. 1 gram sekarang berapa? Ada yang mengatakan 1 juta kalau murni. Anggaplah 1 juta ya, anggap 1 juta. Maka 85 juta. Seseorang yang sudah memiliki harta senilai 85 juta, baik itu uang cash maupun uang tabungan, sudah banyak 85 juta, dan ini dimiliki selama 1 tahun, yang dikenal dengan istilah apa? Haul, ya. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Namun kalau ada orang yang misalnya per 1 Rabiul Akhir kemarin, ya, itu menandai kalau dia sudah punya harta lebih dari nisab. Jadi per 1 Rabiul Akhir tahun ini dia punya harta lebih dari 85 juta kalau di total. Harta berupa uang simpanan, bukan berupa barang, bukan berupa mobil, bukan berupa rumah, uang, ya, dan juga masuk di dalamnya emas. Kalau dikumpulkan di total dolar, real, apanya itu, pokoknya kalau di total dikonversikan rupiah 85 juta. Nah, tahun depan tanggal 29 Rabiul Awal dia ngecek saldo simpanannya, ternyata masih tetap berada di atas nisab, ya mungkin 100 juta atau mungkin 90 juta. Lalu dia berpikir, berarti besok tanggal 1 Rabiul Akhir tahun depan saya harus mengeluarkan berapa? 2,5% dari harta ini. Nah, daripada saya mengeluarkan zakat, sekarang saya tak beli mobil supaya harta saya ini berkurang dari nisabnya. Dibelikanlah mobil harga 50 juta misal, yang awalnya hartanya 100 juta, per 29 atau 30 Rabiul Awal tahun depan sudah berkurang 50 juta. 50 juta belum sampai apa? Nisab. Maka tanggal 1 Rabiul Akhir tahun depan dia merasa tidak ada kewajiban membayar zakat, karena harta yang dimiliki belum genap 1 tahun dalam kondisi melebihi nisabnya. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak ada kewajiban, merasa tidak ada kewajiban bayar zakat 2,5%. Maka orang seperti ini tetap diwajibkan membayar zakat, karena dia beli mobil tadi tujuannya supaya lari dari kewajiban, sehingga dia masih punya hutang secara syar'i, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Perhatikan ya, ini apabila tujuannya memang ingin lari dari membayar zakat. Ya, contoh yang ekstrim tadi sehari sebelum haul, mungkin juga bisa sebulan. Waduh, bulan depan sudah Rabiul Akhir nih.
uang saya kok masih melebihi nisab, saya belikan tanah lah supaya berkurang dari nisabnya, supaya enggak bayar zakat bulan depan. Sama ya, orang seperti ini tetap diwajibkan membayar zakat karena niatnya ingin mempercepat sesuatu tersebut dengan cara yang haram, ya, dalam artian dia ingin mempercepat supaya tidak bayar zakat. Namun apabila ada seseorang yang membelanjakan hartanya bukan dengan niat lari dari zakat, tapi memang karena kebutuhan, maka kaidah ini tidak berlaku baginya. Contoh, dia sudah siap-siap besok mau bayar zakat, qadarullah dia timpa musibah, mau nggak mau dia harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak, misal untuk mengobati dirinya yang sakit, atau ada yang kecelakaan anggota keluarganya, atau merenovasi rumah yang hampir ambruk. Pokoknya sesuatu yang penting yang tidak bisa ditunda. Akhirnya pada hari itu dia keluarkan uangnya sehingga hartanya kurang dari nisab, maka keesokan harinya ketika sudah sampai 1 tahun genap hartanya itu ia miliki, dia tidak ada kewajiban membayar zakat karena dia mengeluarkannya bukan dengan tujuan lari dari membayar zakat. Nah ini, jadi ini contoh yang keempat. Baik. Contoh yang kelima, barang siapa yang membunuh seseorang agar bisa menikah dengan istrinya sepeninggalnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita tersebut selamanya. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan nampaknya ada khilaf dalam masalah ini, tapi sesuai dengan kaidah ini bisa diberlakukan. Ya, ada seorang laki-laki wal iyadzubillah naksir dengan istri orang, ya, suka dengan istri orang, wal iyadzubillah. Dia berharap akan menunggu jandanya, tapi suaminya nggak mati-mati. Akhirnya dibunuhlah suaminya tersebut. Setelah dibunuh, dia berharap nanti selesai masa iddah dia bisa menikah dengan wanita tersebut. Maka wanita itu, kata Syekhul Islam Taimiyah, haram selama-lamanya dinikahi oleh laki-laki tersebut. Ya, jika haram dinikahi, kalau dipaksakan, wallahu a'lam bishawab, berarti konsekuensinya nikahnya batil, tidak sah. Nah ini, karena dia ingin mempercepat sesuatu yang belum waktunya. Kalau seandainya dia menyimpan harapan, ya, nanti kalau si fulanah ditinggal mati suaminya, saya mau menikah dengannya, misalnya seperti itu. Tapi dia tidak ada sama sekali mengganggu rumah tangganya, sama sekali tidak mengungkapkan kepada orang lain sehingga membuat perpecahan dalam rumah tersebut, dan dia tidak ada upaya untuk membunuh suaminya. Ternyata suaminya mati beneran. Maka dalam kondisi ini boleh baginya untuk menikahi wanita tersebut karena dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini contohnya membunuh lagi nih ya. 6. Dan yang terakhir, dan diantara yang masuk dalam kaidah ini juga adalah yang keenam. Contoh keenam, seseorang yang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kalau dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan rizki yang baik dalam kehidupan dunia kalian,
dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Namun sebenarnya ayat ini adalah lanjutannya yang tidak disebutkan oleh muallif. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Fal yauma fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Ya. Jadi ketika kalian dahulu di dunia menikmati hal-hal yang diharamkan, maka di akhirat kalian tidak akan mendapatkan hal tersebut. Ya, kalian akan dihinakan bima kuntum tastakbiruna fil ard, dengan sebab apa yang kalian menyombongkan diri di atas permukaan bumi dengan cara yang tidak benar. Ini syahidnya. Jadi kalau di dunia melakukan sesuatu yang diharamkan secara syar'i, maka di akhirat dia tidak berhak mendapatkan hal tersebut secara halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh penerapan kaidah man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Nah, sekarang yang tidak termasuk kaidah ini. Jadi ada beberapa contoh yang disebutkan oleh al-muallif yang kalau kita perhatikan bisa masuk dalam kaidah ini, tetapi ternyata tidak. Beliau mengatakan ada beberapa masalah yang dengan kesepakatan para ulama tidak masuk dalam kaidah ini, dan ada beberapa lagi yang masih diperselisihkan antara mereka. Di antara yang mereka sepakati bahwa itu tidak termasuk kaidah ini adalah yang pertama. Jadi ini pengecualian kaidah. Kalau ada seorang wanita yang meminum obat agar keluar darah haid, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid, yaitu tidak sholat dan puasa serta hukum lainnya. Ya, jadi ada orang yang minum obat untuk mempercepat haid. Tujuannya apa? Ya mungkin tujuannya supaya nanti ketika dia safar, mungkin umroh, tidak kepikiran haidnya. Ya, dia usahakan setelah minum obat sebelum berangkat safar dia sudah haid, sehingga pas safar dia tidak haid lagi dan dia bisa menjalankan ibadah misalnya umroh dengan tanpa ada halangan. Nah, di sini dia berarti ingin mempercepat sesuatu, kan begitu? Menurut jadwal harusnya pas jadwalnya berangkat umroh haid, harusnya menurut jadwal kebiasaan haidnya, karena tanggal keberangkatan sudah ditentukan dan tidak mungkin bisa dirubah. Nah, kalau dia tidak minum obat, kemungkinan besar nanti umroh dalam keadaan haid, dan ini akan mempersulit dirinya, akan menghalangi dirinya dari memperoleh kebaikan yang banyak dan kemudahan dalam ibadah. Akhirnya dia minum obat mempercepat haid supaya sebelum berangkat haidnya sudah tuntas. Maka orang semacam ini kalau menurut kaidah tadi harusnya apa? Harusnya tetap dia dihukumi haid, sehingga nanti ketika berangkat umroh tetap tidak bisa melakukan tawaf, tidak bisa sholat di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Namun ini dikecualikan. Ya, ini dikecualikan. Jadi keinginannya untuk mempercepat haid ini sah, sehingga ketika dia berangkat melaksanakan ibadah umroh dengan haid yang dipercepat tersebut, dia dalam keadaan suci dan dia bisa melaksanakan umroh dalam kondisi tidak haid. Ya, dan kalau kita perhatikan sebenarnya pengecualian ini sesuai dengan apa yang disebutkan di halaman 296, yaitu apa? Kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang syar'i, ya, dengan cara yang syar'i, minimal bukan dengan cara yang haram. Meminum obat mempercepat haid, wallahu a'lam bishawab, jika memang tidak ada dampak negatif, tidak ada mafsadah
yang dialami oleh wanita tersebut maupun suaminya, wallahu a'lam bishawab, setahu saya para ulama membolehkannya. Apalagi ini dengan tujuan agar mempermudah ibadah yang akan ia lakukan. Tentu ini bukan perkara yang dilarang. Sehingga pengecualian nomor 1 ini sebenarnya sudah diisyaratkan pada penjelasan di halaman 296. Dia berusaha mempercepat sesuatu dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Ya, jadi haid yang dipercepat tersebut tidak masalah. Nah, contoh yang kedua, ini mungkin contoh yang agak konyol gitu ya. Seseorang yang menjatuhkan diri dari sebuah tempat yang tinggi agar kakinya sakit, maka dia boleh untuk sholat sambil duduk. Saya pengen sholat duduk, tapi saya sehat ya, nggak mungkin kan? Ya udah saya tak terjun saja supaya sakit. Nanti kalau kaki saya sakit, saya bisa sholat duduk enak. Konyol kan? Supaya bisa sholat duduk, dia menyakiti dirinya. Ya, ini haram, dosa, karena dia telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah berfirman demikian, jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Namun kalau menurut kaidah asal berarti dia tetap harus sholat berdiri, kan gitu. Dia ingin meraih sesuatu padahal belum waktunya, padahal dia dibenarkan. Harusnya menurut kaidah asal berarti dia nggak boleh sholat duduk, iya kan? Wong kamu aslinya nggak sakit, kamu memaksakan diri untuk sakit supaya bisa sholat duduk, enggak, kamu dihukum sholatnya tetap apa? Berdiri. Ini kalau menurut kaidah asal. Namun para ulama kita menyebutkan untuk hal ini dikecualikan. Artinya apa? Dia tetap boleh sholat duduk, ya. Jadi tujuannya terkabul, harapannya terkabul, meskipun menyisakan dosa, menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Adzan? Sudah adzan? Ya, fadhal, bisa adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang ketiga yang tidak termasuk kaidah ini, pengecualian dari kaidah asal. Kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu agar sakit dengan tujuan agar boleh makan di siang hari Ramadan, maka dia boleh tidak puasa. Ya, jadi ada orang yang berusaha untuk menyakiti dirinya dengan tujuan supaya tidak puasa. Ya, saya malas puasa, saya tak menyakiti diri supaya besok ada uzur nggak puasa. Maka orang tersebut kalau menurut kaidah asal harusnya dihukum tetap harus puasa. Dia niatnya supaya nggak puasa, tapi dengan cara yang haram. Seandainya dia sakit normal, halal baginya untuk tidak berpuasa. Tapi karena caranya haram, harusnya dia mendapatkan hukuman tetap harus puasa. Namun untuk kasus ini dikecualikan. Apa? Dia boleh tidak puasa. Ya. Jadi orang yang menyakiti diri supaya tidak berpuasa, dapat uzur supaya tidak berpuasa, maka iya, dia mendapatkan uzur tersebut, namun tentu saja dia harus membayar di lain hari. Nah, di sini al-mu'allif menyebutkan meskipun dengan semua perbuatan tersebut orang yang melakukannya berdosa, ya, karena tujuannya yang jelek. Jadi contoh nomor 2 dan nomor 3 ini dosa. Menyakiti diri supaya bisa sholat duduk, menyakiti diri supaya tidak berpuasa, ini dosa karena tujuannya yang jelek. Namun keharaman ini tidak menghalangi konsekuensi hukum syar'inya. Artinya kondisi sakitnya itu menjadikan dia boleh sholat duduk. Kondisi sakitnya itu menjadikan dia mendapatkan uzur boleh tidak berpuasa. Ya, jelas ya. Jadi harusnya kalau sesuai dengan kaidah, dua orang ini tetap disuruh sholat berdiri dan disuruh tetap berpuasa karena melakukan sesuatu yang haram padahal belum waktunya. Namun khusus untuk dua contoh ini mereka tetap boleh mendapatkan haknya tidak berpuasa dan sholat duduk meskipun dengan cara yang tidak syar'i, yaitu menyakiti diri. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, faedah yang selaras dengan kaidah ini adalah kaidah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan mengganti kepadanya dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna dari faedah ini itu sebenarnya orang yang sebenarnya kebelet ingin mendapatkan sesuatu tapi karena belum saatnya, maka fahami kaidah ini. Ya, harapanmu untuk mendapatkan warisan padahal bapakmu belum mati, ingat kaidah ini. Apa? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maknanya keinginan Anda untuk membunuh, keinginan Anda untuk membunuh orang tua Anda, lalu Anda tinggalkan, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Anda ingin membunuh orang tua supaya cepat dapat harta warisan, tapi karena dia sadar, akhirnya dia meninggalkan niatan tersebut. Konsekuensinya dia tidak segera mendapatkan harta warisan, tapi Allah berjanji apa? Akan diganti dengan yang lebih baik. Biar nggak apa-apa kamu nggak dapat harta warisan saat ini, tapi insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla kecuali Allah akan menggantikan dengannya yang lebih baik bagimu darinya. Ya,
meninggalkan sesuatu karena Allah, niatnya membunuh orang tua, tapi dia sadar itu dosa, akhirnya dia tinggalkan niatan tersebut. Harusnya dapat warisan segera karena kematian orang tuanya, harapannya, tapi karena tahu kaidah ini akhirnya dia tahan. Akhirnya orang tuanya ya enggak meninggal dunia dan dia tidak mendapatkan warisan saat itu. Maka yakinlah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, kemudian al-mu'allif membawakan contoh yang diantara gambarannya adalah barang siapa yang meninggalkan keharaman di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan kenikmatan surganya. Ya, dia mengharap sesuatu yang haram, yang dia akan dihukum tidak mendapatkannya. Ya, seperti tadi harta warisan, haram baginya untuk membunuh orang tuanya dengan harapan mendapat warisan tersebut. Tapi karena dia tinggalkan keharaman itu, dia mengurungkan niatnya membunuh orang tuanya, maka Allah akan menggantikan dengan yang lainnya. Misal akhirnya karena anak itu tidak membunuh orang tuanya nggak mati-mati, justru anak itu yang mati duluan, misal, ya, maka anak ini sudah mati nggak dapat warisan, maka tenang saja, Allah akan ganti dengan yang lebih besar daripada harta warisan orang tuanya di dunia. Ini contoh berikutnya, barang siapa yang meninggalkan dari melihat yang haram, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikan untuknya dengan kelezatan iman. Ya, diharamkan melihat sesuatu, dia tahan, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir, banyak kisah nyata yang merupakan bukti dari kaidah mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keharaman-keharaman yang ditunjukkan di dalam dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, kalau kita tinggalkan niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sebagai penutup, kita ambil contoh, ingin mendapatkan harta tapi dengan cara riba, maka kaidah ini bisa diterapkan. Harta yang harusnya belum saatnya ia miliki, maka dia tidak berhak mendapatkan harta tersebut, karena dengan cara riba harta itu haram baginya, kan begitu. Dia terburu-buru ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi caranya riba, maka dia dihukum keharaman untuk mendapatkan harta tersebut. Artinya harta yang didapatkan dengan cara yang riba haram bagi dirinya. Nah, karena seseorang sadar akan dosa riba sehingga dia meninggalkan riba, yang dengannya dia akan kehilangan uang yang banyak, maka Allah akan ganti dengan yang lebih apa? Baik, bukan lebih banyak. Kalau ada niatan saya meninggalkan riba supaya mendapatkan yang lebih banyak, salah. Karena dalilnya baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Lebih baik belum tentu dilihat dari nominal. Bisa jadi harta yang dapat lebih sedikit tapi barokah, jiwanya tenang, ya, dia dimudahkan dalam melaksanakan ibadah, diberikan kesehatan. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak dia dapatkan tatkala dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Nah, jadi ini jadikan sebagai acuan di dalam setiap tindakan kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hanya saja apa? Innallaha inda dhanni abdi. Ya, sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita nggak yakin, ya Allah tidak akan memberikan kebaikan tersebut. Kembali kita kuatkan iman, kuatkan akidah, kuatkan keyakinan kita.
Ini fungsinya kita mengaji supaya iman kita bertambah, diingatkan dengan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang memakan harta dengan cara yang haram, dan janji Allah berupa kebaikan yang akan didapatkan karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan. Ya Allah, semoga suaminya ndang mati gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mendoakan keburukan bagi orang lain dosa, ya. Tapi apakah ini berkonsekuensi keharaman atas pernikahannya nanti? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk amannya yang punya niatan gitu, cari wanita lain lah. Kalau ada suami yang sudah mati beneran, jangan dinikahilah, cari yang lain. Khawatir doa Anda itu adalah upaya untuk segera menghalalkan mantan istrinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baiklah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.